Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh daripada ke-12 putra-putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Binyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub. Ia dikaruniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan, dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya, terutamanya setelah ditinggal ibu kandungnya yaitu Rahil. Semasa ia masih berusia 12 tahun, perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Nabi Yusuf lebih daripada yang lain. Rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri hati terhadap Nabi Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara lainnya. Persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan rahasia ini yang mereka adakan untuk merundingkan nasib yang mereka alami dan mengatur aksi yang harus mereka lakukan bagi menyadarkan ayahnya, menuntut perlakuan yang adil dan seksama. Berkata salah seorang dari mereka, "Tidakkah kamu merasakan bahwa perlakuan ayah terhadap kita sebagai anak-anaknya tidak adil dan berat sebelah? Ia memanjakan Yusuf dan mencintai serta menyayangi lebih daripada kita, seolah-olah Yusuf dan Binyamin sahajalah anak-anak kandungnya dan kita anak-anak tirinya. Padahal kita adalah lebih tua dan lebih cakap daripada mereka berdua, serta kitalah yang selalu mendampingi ayah, mengurus segala keperluannya dan keperluan rumah tangganya. Kita merasa heran mengapa hanya Yusuf dan Binyamin saja yang menjadi keistimewaan di sisi ayah. Apakah ibunya lebih dekat kepada hati ayah berbanding dengan ibu kita? Jika memang itu alasannya, maka apakah salah kita bahwa kita lahir daripada ibu yang mendapat tempat kedua di hati ayah? Ataukah paras Yusuf yang lebih tampan dan lebih cakap dari paras dan wajah kita yang memang sudah demikian diciptakan oleh Tuhan dan sesekali bukan kehendak atau hasil usaha kita? Kita amat sesalkan atas perlakuan dan tindakan ayah yang sesal dan keliru ini, serta harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang pincang serta menjengkelkan hati kami ini." Seorang saudara lain berkata menyambung, "Soal cinta atau benci, simpati atau antipati adalah soal hati yang tumbuh laksana jari-jari kita. Tidak dapat ditanyakan mengapa yang satu itu lebih rendah dari yang lain, dan mengapa ibu jari lebih besar dari jari kelingking. Yang kita sesalkan ialah bahwa ayah kita tidak dapat mengawal rasa cintanya yang berlebih-lebihan kepada Yusuf dan Binyamin, sehingga menyebabkannya berlaku tidak adil terhadap kami semua selaku sesama anak kandungnya. Keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang jika penyebab utamanya tidak kita hilangkan. Dan sebagaimana kamu ketahui bahwa penyebab utamanya dari keadaan yang menjengkel hati ini ialah adanya Yusuf di tengah-tengah kita. Dia adalah penghalang bagi kita untuk dapat menerobos ke dalam lubuk hati ayah kita, dan dia merupakan dinding tebal yang memisahkan kita dari ayah kita yang sangat kita cintai. Maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri kerisauan kita ini ialah dengan melenyapkannya dari tengah-tengah kita dan melemparkannya jauh-jauh dari pergaulan ayah dan keluarga kita. Kita harus membunuh dengan tangan kita sendiri atau mengasingkannya di suatu tempat di mana terdapat binatang-binatang buas yang akan melahapnya sebagai mangsa yang empuk dan lezat. Dan kita tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata dan pergaulan ayah, ia akan kembali mencintai dan menyayangi kita sebagai anak-anaknya yang patut mendapat perlakuan adil dan seksama dari ayah, dan suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang dan damai. Tiada sesuatu yang merisaukan hati dan menyesakkan dada. Berkatalah Yahuda, putra keempat dari Nabi Yakub dan yang paling cakap dan bijaksana di antara sesama saudaranya, "Kita semuanya adalah putra-putra Yakub, pesuruh Allah dan anak dari Nabi Ibrahim, pesuruh dan kekasih Allah. Kami semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras.
Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Apalagi yang kami bunuh itu atau serahkan jiwanya kepada binatang buas itu adalah saudara kita sendiri, sekandung, sedarah, sedaging yang tidak berdosa dan tidak pula pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati atau menyentuh perasaan. Dan bahwa ia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah, itu adalah suatu yang berada di luar kekuasaannya dan sesekali tidak dapat ditimpakan dosanya kepadanya. Maka menurut fikiran saya, kata Yehuza, dengan jalan yang terbaik untuk melenyapkan Yusuf ialah melemparkannya ke dalam sebuah perigi yang kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan, tempat kafilah-kafilah dan para musafir berhenti beristirahat, memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan cara demikian, terdapat kemungkinan bahwa salah seorang daripada musafir itu menemukan Yusuf, mengangkatnya dari dalam perigi dan membawanya jauh-jauh sebagai anak pungut atau sebagai hamba sahaya yang akan diperjualbelikan. Dengan cara aku kemukakan ini, kami telah dapat mencapai tujuan kami tanpa melakukan pembunuhan dan merenggut nyawa adik kami yang tidak berdosa. Pikiran dan cadangan yang dikemukakan oleh Yahuda itu mendapat sambutan baik dan disetujui bulat oleh saudara-saudaranya dan akan melaksanakannya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Pertemuan secara rahasia itu akan menutup mulut dan merahasiakan rancangan jahat ini seketat-ketatnya agar tidak bocor dan tidak didengar oleh ayah mereka sebelum pelaksanaannya. Nabi Yusuf bermimpi pada malam di mana para saudaranya mengadakan pertemuan sulit yang mana untuk merancangkan muslihat dan rancangan jahat terhadap dirinya, mengawang di alam mimpi yang sedap dan menyaksikan tidak mengetahui apa yang oleh takdir dirancanakan atas dirinya dan tidak terbayang olehnya bahwa penderitaan yang akan dialaminya adalah akibat dari perbuatan saudara-saudara kandungnya sendiri yang mempunyai sifat-sifat cemburu, iri hati dan dengki. Pada malam itu Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya seakan-akan 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan bersujud di depannya. Terburu-buru setelah bangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya, menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dan alami dalam mimpi itu. Tanda gembira segera tampak pada wajah Nabi Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Nabi Yusuf itu. Ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang berisi dan bukan mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau dikaruniakan oleh Allah kemuliaan, ilmu dan kenikmatan hidup yang mewah. Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu bahwa masa depanmu adalah masa depan yang cerah, penuh kebahagiaan, kebesaran dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Akan tetapi engkau harus berhati-hati, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudaramu, yang aku tahu mereka tidak menaruh cinta kasih kepadamu. Bahkan mereka iri kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Benjamin. Mereka selalu berbisik-bisik jika membicarakan halmu dan selalu menyindir-nyindir dalam percakapan mereka tentang kamu berdua. Aku khawatir kalau engkau menceritakan kepada mereka kisah mimpimu, mereka akan menjadi lebih dengki dan iri hati. Dan bahkan tidak mungkin bahwa mereka akan merencanakan perbuatan jahat kepadamu yang akan membinasakan engkau. Dan dalam keadaan demikian, syaitan tidak akan tinggal diam, tetapi akan makin membakar semangat jahat mereka dan mengorbankan rasa dengki dan iri hati yang bersemayam dalam dada mereka. Maka berhati-hatilah hai anakku, jangan sampai cerita mimpimu itu bocor dan didengar oleh mereka. Isi cerita tersebut di atas terdapat dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 4 sampai ayat 10. Sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi dengan cara subscribe and share. Untuk kisah selanjutnya kita lanjut di part 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.